Halo Rebahaners, kembali lagi dengan saya Agus di channel kesayangan kalian, obrolan film. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah film penuh aksi yang akan memanjakan mata dan jiwa kalian dengan pertarungan epik dan emosional. Oke, tanpa bercocok-cocok ria, langsung saja. Siapkan cemilan benai posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan inilah dia alur ceritanya. Cerita berawal di rumah kediaman pria bernama Areski. Di rumah itu, Areski mengambil beberapa uang dan hendak pergi meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Dari raut wajahnya, kita bisa lihat dia dalam masalah besar. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, di sebuah pabrik kayu di Jerman, seorang mandor memanggil karyawannya yang bernama Joris. Yang ternyata karyawan itu adalah Areski yang kini telah berganti nama dan tampaknya si mandor memang sudah mengetahuinya. Lebih dari itu, si mandor juga tampaknya memiliki urusan rahasia dengan Areski dan menyuruhnya untuk datang menemui komplotannya hari ini juga. Sebelum pergi, Areski menemui istri palsunya dan berpesan agar tidak menunggunya sebab dia tak tahu kapan urusannya akan selesai. Areski lantas menemui komplotan itu. Ternyata mereka adalah anak buah dari pria bernama Alexander Reis yang memiliki bisnis perdagangan narkoba yang menggunakan Areski sebagai kurir mereka. Dan hari ini, Areski ditugaskan untuk mengantar sebuah paket. Di perjalanan, Areski dibuntuti oleh 3 orang ini. Mereka juga telah mensabotase motor Areski hingga motornya oleng dan mencelakai Areski. Ternyata sedari awal mereka memang berniat untuk menghabisi Areski. Namun hal itu belum cukup untuk menghabisi Areski karena setelah mengalahkan para kerucu itu, Areski pulang menemui istrinya Matilda. Dia juga membereskan beberapa uang dan senjata. Dia juga menyiapkan sebuah jebakan untuk berjaga-jaga. Matilda sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba beberapa polisi Jerman datang dan menciduk Areski. Polisi-polisi itu adalah kiriman dari Alex yang menginginkan kematian Areski. Para polisi itu juga mengungkap penyamarannya di depan Matilda. Dan selama ini, Matilda telah dibohongi oleh Areski. Areski adalah seorang polisi Prancis yang pernah bekerja dengan Alex sebagai kurir narkobanya di Jerman. Matilda yang kecewa berniat untuk pergi namun dirinya langsung didor oleh para polisi itu. Para polisi itu juga meminta seluruh uang miliknya, namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Areski berhasil mengalahkan ketiga polisi itu. Dia juga membiarkan salah satu pergi untuk memberikan laporan palsu tentang kematiannya kepada Alex. Areski kemudian membakar rumahnya dan langsung pergi ke Prancis. Di lain tempat, diperlihatkan pertemuan antara Alex dan 2 polisi Spanyol. Pertemuan itu adalah sebuah pertukaran tahanan antara pria bernama Lino yang dipenjara di Spanyol dengan Alvaro yang dipenjara di Prancis, yang nantinya akan dibebaskan. Setelah pertukaran itu, Reyes memperingatkan Lino agar tidak ikut campur dalam urusannya, jika tidak akan ada konsekuensi fatal yang akan menunggunya. Di perjalanan, Alvaro dan 2 polisi tadi, mereka berbincang tentang cara untuk menangkap Alex. Namun tiba-tiba, jelas kecelakaan itu adalah rekayasa Alex untuk membungkam saksi dan bukti-bukti kejahatannya. Di lain tempat, seorang kapten polisi bernama Moss tengah menceritakan dugaan-dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Alex. Namun dirinya tak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menunjang teorinya, serta dia memiliki banyak masalah dalam organisasi yang membuat karirnya memburuk dan terancam akan dipecat dari organisasi kepolisian.
Kemudian cerita berpindah ke Areski yang mampir ke sebuah showroom mobil. Di sana dia membeli sebuah mobil dan mengambil sebuah liontin milik seorang polisi yang dulu pernah dia bunuh dan dia langsung pergi meninggalkan showroom itu. Di Prancis, Lino tengah nganggur di jalan dan kemudian dirinya dijemput oleh seorang poluan bernama Julia. Itu menjadi reuni pertama mereka setelah lama tidak bertemu. Julia mengajak Lino ke rumahnya dan memberinya tempat untuk tinggal untuk beberapa waktu sebelum Lino pergi ke Spanyol untuk bekerja. Julia juga berpesan agar dirinya menjaga diri dan tidak membuat masalah karena dirinya sangat sibuk. Kembali ke Areski, dia pergi ke tempat di mana dia telah membunuh polisi itu. Polisi itu bernama Kars. Dulu ketika Areski masih menjadi antek Alex, Kars ingin merekrutnya menjadi bagian dari timnya untuk menghentikan penyelundupan narkoba di negara Prancis dan Spanyol. Jelas hal itu adalah pengkhianatan yang akan mengacaukan bisnis narkoba Alex. Jelas Alex murka, namun Areski menjamin dirinya akan berperan ganda sebagai mata-mata dan tak akan mengacaukan bisnisnya. Dia sadar ada konsekuensi besar di dalam keputusannya. Dan akhirnya, Areski sendirilah yang menghabisi Kars. Insiden itu disaksikan sendiri oleh Lino dan dari sanalah Lino teramat dendam dengan Areski dan komplotan Alex. Cerita berpindah ke Alex di ruangan rapat para pejabat elit. Dirinya mempertanyakan status pencalonannya menjadi kepala sitris narkoba. Namun si wanita ini, kita sebut saja dia Mariam, belum siap mencalonkannya karena banyaknya isu miring dan kriminal yang bisa saja mengotori namanya, dan itu membuat Mariam sedikit ragu kepadanya. Namun Mariam menjelaskan kalau mereka semua sangat mendukung pencalonan Alex. Setelah percakapan itu, Alex bertemu dengan Yuri Batista, tentara bayaran yang kita lihat mengeksekusi Alvaro tadi. Sebenarnya, Alex tak senang bertemu dengan Yuri di tempat umum, karena itu bisa mengganggu elektabilitasnya. Namun, Yuri ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada Alex, di mana polisi Jerman yang mereka bayar untuk membunuh Areski tidak mengambil bonusnya. Yuri curiga kalau Areski masih hidup, dan dia menawarkan diri untuk mengawasi anak dan istri Areski dan berjaga jika dia kembali. Namun, Kola, si penasehat Alex, tak mempercayai hal itu. Begitupun Alex, dan Alex berjanji tak akan membiarkan seorang pun menghalanginya. Di lain tempat, Lino tengah berkunjung ke showroom mobil milik seorang remaja bernama Sarah. Julia mengirim Lino untuk mengambil mobilnya, namun dia tidak mendapatkan mobil itu. Sarah sudah membuang mobil itu ke tempat rongsokan dan Lino ingin mengambil mobil itu kembali. Namun dia terlambat karena mobil itu sudah dihancurkan tak tersisa. Si pemilik showroom mengatakan kalau ada orang lain yang menginginkan mobil itu juga. Dan saat dijelaskan lebih jauh oleh si pemilik showroom, Lino sadar kalau Areski telah kembali dan ingin menemui istrinya. Tanpa pikir panjang, Lino bergegas mencari Areski yang masih berkeliaran di kota. Dia juga mengabari Julia dengan hal itu. Benar saja, Areski mengunjungi istrinya Stella. Namun pertemuan itu tak berlangsung lama hingga Yuri datang dan Vas-y, fonce. mendengar berita penembakan membuat Lino semakin tancap gas untuk mengejar Areski. Areski tak bisa menggunakan mobilnya akibat bannya bocor. Dia lantas menaiki sebuah tram. Yuri mengejarnya hingga masuk ke tram itu, dan di dalam keramaian penumpang mereka sibuk baku hantam. Lino mendapat info kalau Areski naik tram, dan langsung tancap gas lagi untuk mengejarnya. Suasana menjadi sangat mencekam dan para penumpang berteriak ketakutan. Hingga tram itu terhenti dan seluruh penumpang keluar ketakutan. Lino tiba seperti orang gila, dan kalian bisa tebak apa kejadian selanjutnya. Areski mencoba merebut sebuah mobil dari seorang warga sipil, dan tak sengaja dia menabrak seorang polisi patroli. Dia lantas menggunakan motor polisi itu untuk melarikan diri.
Lino yang sudah puas memukuli Yuri lanjut mengejar Areski. Julia juga ikut mengejar, namun langkah Lino harus terhenti akibat mobilnya hancur. Julia terus mengejarnya, hingga sampai pada akhirnya Julia! Ils vont arriver, ils vont me dire. di kantor kepolisian, Moss mengamankan Stella, disusul dengan kedatangan Lino. Dan singkat cerita, Moss mendapat telepon dari Areski menggunakan telepon Julia yang dia sandra. Dia meminta Moss untuk datang menemuinya. Cerita berpindah ke Alex yang mendengar kejadian hari ini dan mengunjungi Yuri. Alex memberikan perintah kepada Yuri untuk memprioritaskan pengejaran Areski untuknya. Kembali ke Areski, Moss tiba di tempatnya. Areski membuat kesepakatan dengan Moss agar dia bisa menyingkirkan Alex untuk selamanya. Areski memiliki bukti dan kesaksian kejahatannya, namun Moss sangat pesimis dengan rencana Areski. Tapi mendengar satu permintaan sederhana Areski membuat Moss luluh dan bersedia untuk diajak kerjasama. Mereka akan membawa Areski kembali ke Jerman untuk menunjukkan bukti-bukti kejahatannya dan perdagangan narkoba Alex, membuka kembali kasus lama yang bisa menyeret Alex ke penjara. Namun masalahnya, rute itu sangat jauh dan dijaga ketat oleh polisi. Mengingat hampir semua polisi di sana bekerja untuk Alex semakin membuat sulit tugas ini. Areski juga mengkhawatirkan keterlibatan Lino dalam misi ini, namun Julia menjamin kalau Lino tak akan ikut campur kali ini. Julia lantas menemui Lino. Julia mengusir Lino secara halus agar dia tidak ikut campur dalam urusannya kali ini. Namun, satu momen ini membuat Julia berubah pikiran. Je me serais pas mis en travers de ta route cette fois, Julia. Si demain c'est la merde, si on échoue, Super discret, tu me remarqueras même pas. bon allez monte. Mereka lantas menemui Sarah, meminta kendaraan tangguh untuk menunjang misi ini. Lino juga meminta maaf karena telah merusak mobil yang dia pinjamkan, dan sekarang Lino ingin mengambil mobil lain yang lebih tangguh untuk membantu Julia memuluskan misinya. Sarah merekomendasikan sebuah mobil derek yang sudah dimodifikasi dan cocok untuk kebutuhan Lino saat ini. Mereka berdua menambahkan modifikasi pelontar mercon pada mobil itu untuk mengatasi serangan helikopter. Di saat Julia dan Lino sibuk mempersiapkan misi ini, Moss tiba-tiba bertemu dengan Alex. Mereka melakukan negosiasi yang berujung pada keinginan Moss yang ingin mendapatkan kembali nama baik, reputasi, dan karirnya yang cemerlang. Alex tak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Moss. Namun dia meminta kepada Kola untuk membawa regu intervensi bersama Yuri untuk peperangan besok. Kedua kubu itu telah siap untuk berperang. Kali ini Alex turun langsung untuk pertempurannya yang terakhir kali. Dia juga menyambut Yuri yang kini ikut beraksi bersamanya. Namun itu hanyalah sebuah kebohongan yang aslinya. Le commandant te remercie pour tes services. Julia telah bergerak membawa Areski di bagasinya. Namun Moss masih di kantor di tengah menantikan perjanjian yang telah disiapkan Alex untuknya. Sungguh pemimpin yang jahanam. Julia berhasil melewati penjagaan dan melesat maju. Tapi hal itu sudah tercium oleh bawahan Alex. Stell den Timer. 10 Minuten. Di tengah gempuran mereka, Julia memberi aba-aba kepada Lino untuk beraksi. Menyadari ada tamu tak diundang datang, pasukan helikopter menghadapi Lino. Dan lihat cara jenius mereka untuk keluar dari situasi berbahaya ini. Le camion colle toujours. Amène-le-moi. On va bientôt se croiser. Meskipun hanya bermodal petasan, namun mereka sukses mengalahkan para bawahan Alex. Mereka terus maju hingga bertemu dengan pesawat yang akan membawa Areski ke Jerman. Namun tak disangka,
Alex tiba di sana lebih dahulu dan mengeliminasi awak pesawat. Areski, Julia, serta Lino terkepung. Alex kemudian menelpon Moss dan memberikan telepon itu kepada Julia. Betapa terkejutnya Julia saat mendengar perkataan Moss yang berkata, Laisse-leur, Areski. Alex telah menyiapkan skenario agar menutupi bukti-bukti kejahatannya. Alex merasa telah menang dan sebuah mobil datang. Kalian mungkin berpikir itu adalah taksi online yang dipesan oleh Alex. Namun nyatanya, Oh merde. pengkhianatan dibayar dengan pengkhianatan. Instant karma is real. Setelah menghabisi Alex dan anak buahnya, Yuri pergi. Momen itu dimanfaatkan Areski untuk kabur. Julia menyuruh Lino untuk menangkap Areski demi Cars. Dia juga memberikan hot cipokan agar Lino semakin semangat mengejar Areski. Hingga akhirnya, Lino berhasil menangkap Areski dan membawanya ke kantor polisi. Di sana, Moss masih memikirkan tentang Julia dan rasa penyesalannya terhadap keputusan yang dia ambil. Namun karena ini sudah terjadi, mau tak mau dia harus menandatangani perjanjian itu. Dan tak berselang lama, kabar kematian Alex telah tersebar. Para polisi juga melihat Areski yang sudah babak belur tak berdaya. Melihat Julia baik-baik saja, Moss merasa sedikit lega. Dan Julia memberikan sebuah hadiah untuk pengkhianatan yang Moss berikan kepadanya. Melihat itu semua membuat Cola panik dan buru-buru mengemasi uang milik Alex. Namun dia juga tak berhasil selamat karena Yuri telah tiba dan langsung meng-KO-nya di tempat dan mengambil semua uang itu. Di dalam, Areski melihat Stella serta putranya. Namun Areski yang malang tak memiliki kesempatan untuk bicara dengan mereka berdua. Kemudian cerita berpindah ke Lino yang mengembalikan mobil pinjamannya ke Sarah. Dan film ditutup dengan Lino dan Julia yang menjadi pasangan dan mungkin akan menikmati malam minggu bersama. Dan film pun selesai.